bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi saya yang berjudul Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Bahasa Lokal dan Global. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang globalisasi? Kalau dari pengertiannya ya, globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan tentang dunia dan berbagai aspek lainnya. Nah, globalisasi ini juga dia itu melibatkan hubungan yang semakin erat dan ketergantungan antara berbagai negara, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia. Oke, jadi teman-teman, globalisasi itu sangat berdampak dan dia itu sudah membuat perubahan yang sangat besar bagi dunia, termasuk perubahan terhadap perkembangan bahasa yang kami maksud. Nah, perkembangan teknologi dan komunikasi itu sangat mempermudah penyebaran bahasa global yang dia itu berdampak juga terhadap bahasa lokal di berbagai negara. Oke, di sini ada tantangan bahasa lokal. Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi bahasa lokal itu adalah persaingan dengan bahasa global, yang dimana bahasa global itu sering sekali itu dibilang bahasa yang lebih bergengsi dan bermanfaat dalam berbagai bidang. Mungkin ada yang belum tahu ya, bahasa global itu contohnya kayak gimana sih? Jadi bahasa global itu bahasa yang kita gunakan secara luas di seluruh dunia. Kita bisa gunakan untuk berkomunikasi, berdagang, dan lain sebagainya. Contoh bahasa global tuh kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Jadi bahasa global tuh dia tuh juga memiliki beberapa keuntungan ya. Jadi dengan bahasa global kita tuh bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Nah, bahasa global juga bisa membantu kita buat mempromosikan perdagangan kita, investasi internasional, dan lain sebagainya. Nah, adapun bahasa lokal yaitu bahasa yang kita gunakan dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa lokal. Jadi kayak bahasa Jawa, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Indonesia. Ada bahasa Sunda, bahasa Batak, Minangkabau, bahasa Aceh, dan lain sebagainya. Nah, bahasa lokal ini juga dia tuh sangat memiliki peran yang penting untuk menjaga identitas budaya dan sejarah dari suatu komunitas. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tantangan dari bahasa lokal. Pertama, kurangnya penggunaan. Jadi bahasa lokal tuh sering kali kurang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan tuh tentu saja yang digunakan tuh ya bahasa global. Nah, di sini yang kedua ada kesengajaan generasi. Generasi muda cenderung lebih tertarik menggunakan bahasa global daripada bahasa lokal. Karena generasi saat ini seperti yang saya katakan tadi, mereka tuh menganggap bahasa global tuh lebih bergengsi, lebih keren, dan lebih bermanfaat dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga ada ancaman kepunahan. Jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, beberapa bahasa lokal terancam punah. Kemudian di sini ada pergeseran penggunaan bahasa. Globalisasi telah menyebabkan pergeseran penggunaan bahasa lokal ke bahasa global. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bahasa global yaitu seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Spanyol yang dimana bahasa ini telah menjadi bahasa utama dalam komunikasi internasional, perdagangan, dan teknologi. Pertama di sini ada pendidikan.
banyak sekolah menggunakan bahasa global sebagai bahasa pengantar. Kedua, ada media massa, di mana media massa global seperti televisi, internet, dan media sosial dominan menggunakan bahasa global. Ketiga, bisnis dan perdagangan. Bahasa global menjadi bahasa resmi dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional. Upaya mempertahankan bahasa lokal. Peran aktif masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya mempertahankan bahasa lokal. Pertama, dari segi pendidikan, mempromosikan penggunaan bahasa lokal di sekolah. Jadi kita tuh harus lebih mengedepankan lagi bahasa lokal di lingkungan sekolah, lebih menerapkan bahasa-bahasa lokal di setiap kegiatan sekolah. Kedua, ada media massa, meningkatkan konten media massa dalam bahasa lokal. Ketiga, kebijakan pemerintah, membuat kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa lokal. Dampak globalisasi pada kekayaan bahasa dan budaya. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap kekayaan bahasa dan budaya. Di satu sisi, globalisasi dapat memperkaya bahasa dengan memperkenalkan kosakata baru dan konsep baru dari budaya lain. Di sisi lain, globalisasi dapat mengancam keragaman bahasa dan budaya karena bahasa global dapat mendominasi bahasa lokal. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi global yang semakin intensif. Dia itu telah membawa dampak yang mendalam pada kekayaan bahasa dan budaya di seluruh dunia. Nah, dampak dari globalisasi ini dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang memperkaya dan memperluas akses terhadap budaya lain. Adapun dampak negatifnya yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Dampak positifnya berupa pengayaan kosakata atau kebudayaan dan juga pertukaran ide dan budaya. Pertukaran ide atau budaya yaitu globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih mudah dan luas. Jadi orang-orang dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari bahasa seni dan tradisi dari budaya lain melalui internet, media sosial, dan perjalanan wisata. Ada juga pengayaan kosakata atau kebudayaan. Globalisasi dapat memperkaya kebudayaan dengan memperkenalkan ide-ide atau gaya hidup dan tradisi baru. Contohnya dapat mendorong cara adat, aktivitas, dan itu juga dalam seni dan budaya, sastra, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya. Terdapat beberapa juga yang tidak saya cantumkan dalam PPT, seperti peluang ekonomi, yaitu globalisasi dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi seniman, musisi, dan pekerja budaya lainnya. Mereka dapat menjual karya mereka ke pasar global dan mendapatkan pengakuan internasional. Dan yang terakhir ada peningkatan pemahaman dan toleransi. Pertukaran budaya yang lebih mudah dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Orang-orang dapat belajar tentang nilai-nilai kebiasaan dan perspektif yang berbeda yang dapat membantu mengurangi prasangka dan konflik. Adapun dampak negatif globalisasi terhadap bahasa dan budaya seperti homogenisasi budaya. Jadi globalisasi itu dia tuh dapat menyebabkan homogenisasi budaya. Apa sih homogenisasi budaya itu? Yaitu proses pengurangan keragaman budaya dan dominasi budaya tertentu. Nah, hal ini tuh dia tuh dapat terjadi karena pengaruh budaya global yang kuat dapat mengalahkan budaya lokal. Kedua, ada kemerosotan bahasa lokal. Globalisasi itu juga dapat menyebabkan kemerosotan bahasa lokal. Nah, terutama di negara-negara dengan bahasa minoritas. Bahasa global seperti bahasa Inggris dapat mendominasi sehingga bahasa lokal itu semakin jarang digunakan dan terancam punah. Kemudian ada hilangnya identitas budaya. Homogenisasi budaya itu dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya lokal. Jadi masyarakat tuh dapat kehilangan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-menurun. Dan yang terakhir ada eksploitasi budaya yang dapat menyebabkan eksploitasi budaya, yaitu penggunaan budaya lokal untuk keuntungan ekonomi tanpa diperhatikan nilai-nilai dan makna budaya tersebut. Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam penyebaran bahasa lokal di era globalisasi. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, bahasa lokal dapat dijangkau oleh audiens yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar wilayah asalnya. Seperti media sosial, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter,
mereka itu telah menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan bahasa lokal, karena orang dapat menggunakan media sosial untuk berbagi konten dalam bahasa lokal seperti postingan, video, dan foto. Kemudian situs web dan aplikasi. Situs web dan aplikasi yang berfokus pada bahasa lokal dapat membantu memperkenalkan bahasa tersebut kepada audiens yang lebih luas. Situs web juga dapat berisi kamus, pelajaran bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga aplikasi pelajaran tentang bahasa seperti Duolingo, Babbel dan lain sebagainya. Mereka itu telah memasukkan bahasa lokal ke dalam platform mereka dan memungkinkan orang untuk mempelajari bahasa tersebut dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian ada komunitas online dan juga konten-konten digital seperti video, musik, dan film dalam bahasa lokal yang dapat membantu memperkenalkan bahasa tersebut kepada audiens yang lebih luas. Dan konten ini juga dapat dibagikan secara online melalui platform streaming seperti YouTube dan Netflix. Kebijakan pemerintah dalam melestarikan bahasa lokal. Pemerintah memegang peran penting dalam upaya melestarikan bahasa lokal. Melalui kebijakan dan program yang mendukung penggunaan bahasa lokal, pemerintah dapat membantu menjaga kelestarian bahasa dan budaya lokal. Dari segi pendidikan, mempromosikan penggunaan bahasa lokal di sekolah. Media massa mendukung produksi konten media massa dalam bahasa lokal. Budaya memberikan dukungan untuk kegiatan seni dan budaya yang menggunakan bahasa lokal. Yang terakhir ada keseimbangan bahasa lokal dan global. Penting untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan bahasa lokal dan global. Penggunaan bahasa global tidak perlu menggantikan bahasa lokal, tetapi dapat digunakan sebagai jembatan untuk memperkenalkan budaya dan nilai lokal kepada dunia. Pertama, ada pelestarian budaya. Bahasa lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya tentunya. Kedua, koneksi global. Bahasa global dapat membantu membangun koneksi global dan meningkatkan akses informasi. Dan yang terakhir ada identitas nasional, yaitu bahasa lokal merupakan bagian penting dari identitas nasional. Sejauh ini insya Allah sudah dimengerti ya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti mungkin bisa ditanyakan di akhir saja. Baiklah, sebelum berakhirnya video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Ustadz Syamsuddin Sirah MPD, karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan kami. Dari video ini saya banyak belajar tentang kepercayaan diri. Ya, mungkin saya kurang percaya diri, tapi karena Ustadz memberikan tugas menyuruh kami untuk mengupload video, jadi saya mungkin bisa lebih percaya diri dan lebih percaya kepada pengetahuan saya juga. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya karena telah mengerjakan tugas dengan giat dan sangat semangat, karena melihat dari kegiatan mereka dan kesemangatan mereka atas pekerjaan mereka terhadap tugas mereka, membuat saya menjadi semakin giat dan lebih semangat lagi karena melihat ambis dari teman-teman saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf ya, saya akan sedikit YouTube video pembelajaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang globalisasi dan berbagai aspek lainnya terhadap perkembangan bahasa lokal dan global. Sebuah judul yang kami dibagikan kan budaya. Saya rasa saya bisa mendapatkan pengampu kami, Ustadz Syamsuddin Sirah MPD, karena telah memberikan